Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali Ibu ingatkan, di tengah pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara selalu mematuhi protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Oke, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pertemuan kita kali ini, yang pertama, memahami proses datangnya Jepang ke Indonesia. Yang kedua, memahami proses pembentukan BPUPKI. Dan yang ketiga, menyebutkan tokoh pendiri BPUPKI dalam sidang BPUPKI yang pertama. Oke, di sini bisa kalian lihat peta konsep tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Semuanya ini dimulai saat terdesaknya Jepang oleh sekutu. Nah, hal inilah yang mempelopori terbentuknya BPUPKI. Kemudian dilanjutkan dengan diadakannya sidang BPUPKI yang pertama. Setelah itu dilanjutkan dengan pembentukan Panitia 9 dan adanya perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta dan sampai disahkannya Pancasila sebagai dasar negara. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Salah satunya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Jepang. Jepang mulai masuk ke Indonesia pada tahun 1942 setelah berhasil mengalahkan Belanda. Pada mulanya, kedatangan Jepang dianggap baik oleh bangsa Indonesia karena mengeluarkan semboyan-semboyan yang dapat menarik simpati bangsa Indonesia, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Tetapi, di balik semboyan tersebut, ada maksud jahat Jepang yang ingin mengambil alih semua kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Namun, kemenangan Jepang di Asia tidak berlangsung lama. Jepang mengalami kekalahan di akhir tahun 1944 melawan sekutu. Tokoh bangsa Indonesia memanfaatkan momen tersebut untuk mendesak pemerintahan Jepang agar bersedia memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Dan Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia apabila bangsa Indonesia mau membantu Jepang melawan sekutu. Untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian janji kemerdekaan, pemerintahan Jepang membentuk BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai. BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 dengan diketuai oleh Regimen Widyodiningrat dan wakilnya Suroso dan Ichiban Yoshio sebagai perwakilan dari bangsa Jepang. Oke, kita mulai saat sidang BPUPKI yang pertama dilangsungkan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang BPUPKI yang pertama ini, muncullah 3 tokoh yang akan mengemukakan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei, muncullah Muhammad Yamin dengan pendapatnya. Yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri kerakyatan, pri ketuhanan, dan kesejahteraan rakyat. Dan pada tanggal 31 Juni, Profesor Dr. Mr. Supomo mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara. Yang pertama, tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Dan pada tanggal 1 Juninya, Soekarno muncul dengan pendapatnya yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Akhirnya,
Pada sidang BPUPKI yang pertama, istilah Pancasila disepakati menjadi dasar negara Indonesia. Sejak saat itulah tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila, dan Soekarno lah yang mencetuskan nama Pancasila untuk pertama kalinya. Setelah sidang pertama selesai, BPUPKI beristirahat selama 1 bulan dan digantikan dengan panitia kecil yang beranggotakan 9 orang atau bisa disebut dengan panitia 9. Panitia 9 bertugas menampung saran, usulan, dan berbagai pemikiran tentang dasar negara. Dan berkat kerja keras dan kerja cerdas dari panitia 9, menghasilkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang berbunyi, sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Panitia 9 beranggotakan 9 orang dengan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian wakil ketuanya Dr. Andes Muhammad Hatta dan anggotanya berisi Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Kyai Haji Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, dan juga Abi Kusno Cokro Sudioso. Sekarang kita bahas mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara baik tertulis dan tidak tertulis, mengandung norma yang mengharuskan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, dan sumber semangat bagi penyelenggaraan negara dan para pelaksana pemerintahan. Dasar hukum Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia. Kemudian Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Kemudian ada ketetapan MPR tahun 98 tentang pencabutan ketetapan MPR RI nomor 2/MPR/1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Oke, pada pertemuan kali ini Ibu harap sudah jelas, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu melalui WhatsApp grup. Dan kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.